Belanda tidak hanya meminta maaf kepada Indonesia, tetapi juga memberikan bantuan sebesar 200 juta euro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Drita. Terima kasih pada Anda yang telah klik dan menonton video ini. Oke guys, kali ini saya akan mereact sebuah video dari mantan penjajah kita, yaitu Belanda yang tiba-tiba minta maaf secara resmi kepada Indonesia. Ada apa gerangan guys? Video ini dari Indomagazine. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Video saat Raja dan Ratu Belanda datang ke Indonesia guys. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi 3 berita yang cukup mantap jos gandos. Kali ini yang pertama datang dari mantan penjajah kita yang paling lama, yaitu negara Belanda. Cukup mengejutkan bos. Baru-baru ini pemerintah Belanda pun kabarnya berencana akan meminta maaf secara resmi kepada Indonesia. Bahkan kini Belanda pun telah menyiapkan dana sebesar 200 juta euro atau jika dirupiahkan sebesar 3 triliun rupiah. Bahkan nantinya bakal ada dana tambahan sebesar 27 juta euro atau sekitar 423 miliar rupiah untuk mantan negara-negara jajahannya bos, termasuk Indonesia. Lantas pertanyaannya, permintaan maaf atas dasar apakah yang akan dilakukan Belanda ini bos? Dan akan digunakan untuk apakah uang sebanyak itu? Apakah untuk pesta-pesta? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang cukup amsyong datang pula dari kabar negosiasi jet tempur F-15IX Indonesia yang kabarnya kini mulai buntu bos, di mana banyak media-media asing yang mengabarkan hal tersebut. Lantas, apakah sebab sebenarnya? Apakah karena Indonesia mau membeli jet tempur F-15IX itu dengan cara kredit alias dicicil? Setelah ini kita bahas. Dan berita terakhir nanti yang cukup mantap datang dari frigat Merah Putih Indonesia. Frigat terbesar yang kini akan mulai diproduksi oleh Indonesia. Nah, frigat apakah itu? Penasaran beritanya? Simak sampai akhir ya guys. Banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari negeri kincir angin Belanda yang pertama dari Belanda ya guys, disebut sebagai penjajah Belanda Company. Nah, dikutip dari banyak sumber berita berikut, pemerintah Belanda pun kini berencana untuk menerbitkan sebuah permohonan maaf secara resmi pada bulan depan atas rekam jejak sejarahnya sebagai negara yang melakukan perbudakan di negara-negara jajahannya di masa silam. Dan salah satu korbannya adalah bangsa kita, bangsa Indonesia bos. Dan artinya permintaan maaf ini pun dilakukan atas dasar melakukan perbudakan bos. Rencana Belanda ini pun diungkap oleh situs berita RTL pada hari Kamis 3 November 2022 kemarin dengan mengutip sumber pemerintah. Menurut laporan tersebut, pemerintah Belanda pun juga berencana untuk menyiapkan dana kesadaran perbudakan sebesar 200 juta euro atau sekitar 3 triliun rupiah yang nantinya akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek terkait pemberantasan perbudakan dan sekolah-sekolah yang mengajarkan perihal ini bos. Selain itu, menurut sumber, ada juga tambahan dana sebesar 27 juta euro yang akan dialokasikan untuk membuat museum perbudakan. Nah loh, ngeri juga nih bos, gambar-gambar atau bekas perbudakan kita dulu mau dibuat museum. Dan langkah pemerintah Belanda ini pun disebut merupakan tanggapan resmi atas laporan tahun lalu oleh Dialog Group on Slavery History, yaitu kelompok dialog tentang sejarah perbudakan, di mana langkah Belanda ini pun juga didukung oleh sebagian besar anggota parlemen Belanda dan partai-partai kunci di parlemen yang telah menyerukan pada pemerintah Belanda untuk mengambil sikap terhadap hal ini. Mantap jos. Mantap guys. Oke, kemudian berita kedua yang cukup amsyong datang dari negosiasi jet tempur F-15IX yang dikabarkan mulai buntu nih bos.
Nah, mengapa kok bisa buntu, Bang? Padahal kemarin katanya mau diambil dengan cara dicicil. Oke, admin kutip dari banyak sumber-sumber berita berikut. Ambisi Indonesia untuk memborong 36 unit F-15 serta peralatan lain senilai 14 miliar US dollar atau sekitar 218,6 triliun rupiah ternyata mulai terhambat nih, Bos. Hal ini pun diketahui setelah pihak eksekutif dari perusahaan Boeing terbang ke Jakarta pada pekan ini guna membahas kelanjutan transaksi pembelian jet tempur F-15 yang rencananya bakal dirampungkan pada akhir tahun 2022 ini, Bos. Dan amsyongnya, di sini pihak Boeing pun dikabarkan mengaku prihatin dengan kemampuan negara yang disebut memiliki tingkat perekonomian terbesar se-Asia Tenggara tersebut, Bos. Siapa lagi kalau bukan kita, Indonesia. Dan disebutkannya bahwa Indonesia bersikeras membayar jet tempur F-15IX dengan cara dicicil. Lah, memang iya kok. Siapa yang mau membayar secara sekaligus ya nggak, Bos? Di sini pun dilaporkan bahwa pertemuan itu pun berjalan tanpa hasil konklusif, di mana artinya rencana penandatanganan kesepakatan pembelian yang mulanya diramalkan akan rampung pada akhir tahun 2022 ini terpaksa tertunda, akhir tahun Bos. ini ya, guys. Dan artinya negosiasi kali ini pun gagal maning. Pihak Boeing pun sepertinya tidak mau jika jet-jet tempur sangarnya itu dibayar dengan cara dicicil, Bos. Nah, susah juga nih. Beli barang mahal tapi nggak bisa kredit. Gimana coba? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, Bos. Oke, kemudian berita ketiga setelah tadi berita Amsyong, kini jangan khawatir, Bos. Berita kali ini cukup mantap. Datang dari PT PAL Indonesia yang kini kabarnya sedang bersiap untuk melakukan first steel cutting atau pemotongan plat baja pertama untuk pembuatan kapal perang frigate terbesar di Indonesia. Admin kutip dari Gens.com yang diwartakan kembali oleh Defense Studies. Kapal frigate ini pun kabarnya disebut proyek frigate Merah Putih, di mana CEO PT PAL yaitu Bapak Karudin Jenot pun mengatakan bahwa proyek tersebut telah dicap sebagai program frigate Merah Putih setelah warna bendera Indonesia dipakai untuk mencerminkan status kapal sebagai kapal perang buatan lokal. Frigate Merah Putih ini pun kabarnya akan mempunyai panjang 140 meter dan bukan lagi 143 meter dan bukan juga 138 meter sebagai varian yang identik dengan Iver Whitfleet Class. Dah, jadi kapal perang jenis apa itu, Bang? Oke, jadi pembuatan kapal ini pun ternyata berawal dari kontrak pembukaan varian frigate Iver Whitfleet Class dengan PT PAL pada April 2020 lalu. Namun kontrak dua kapal ini pun baru berlaku efektif mulai 24 Mei 2021 dan setelah itu grup pertahanan Inggris yaitu Babcock Inggris pun mengumumkan pada September 2021 bahwa mereka telah menaikkan perjanjian lisensi untuk memberikan desain Arrowhead 140 kepada PT PAL Indonesia untuk membuat kedua kapal frigate tersebut. Sehingga desain Arrowhead 140 Babcock ini pun akan dibuat berdasarkan pada basic 3 kapal kelas Iver Whitfleet Class Angkatan Laut Kerajaan Denmark. Dan tak sampai di situ saja, Bos. Insinyur-insinyur PT PAL pun selanjutnya juga bekerja sama dengan perwakilan dari Kementerian Pertahanan dan Angkatan Laut Indonesia untuk menyempurnakan lagi desain Arrowhead 140 sesuai dengan kebutuhan pengguna yaitu TNI Angkatan Laut. Nah, jadi kapal perang ini pun merupakan hasil dari campuran gado-gado dari basic Iver Whitfleet Class dengan desain Arrowhead 140 dan disempurnakan lagi oleh tangan-tangan anak bangsa. Karya anak jadi bangsa, bagaimana guys. menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax Indo Magazines. Ternyata guys, Belanda tidak hanya meminta maaf kepada Indonesia, tetapi juga memberikan bantuan sebesar 200 juta euro. Dan jika dirupiahkan sekitar 3 triliun rupiah ya guys. Kira-kira untuk apa dan dikemanakan uangnya ya guys? Komen di bawah ya guys. Sekian untuk video hari ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dewi Azizan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.